untuk tidak menghakimi. Ya, Itu akhirnya penting kayaknya. iya betul. Oke. Jadi ngalir orangnya, jadinya kayak buat mereka cerita tuh percaya aja gitu ya. Iya. Betul. Karena nggak ada penghakiman di situ kan. Orang juga nggak akan kayak sini mikirnya gini gitu kan. Biasanya karena aku kalau dulu kan aku udah judging gitu, obrolan orang kayak gimana, sepele masalahnya. Terus. Jadinya tidak aktif ya. Terus sini. Enggak nih. Gini. Pataskan. Nah, Oh gini dah. Gini. Ke sini. oh harusnya nyerong. Oh gini bro. Nah gini nih. Gini. Oh, gitu. geser ke atas bang. Gitu ya. Ngejudge gitu ya, Wak. Iya, sebelumnya aku gampang judging banget. Mungkin Sekarang karena tidak. itu jadinya orang tuh cerita Nggak apa. nggak sepenuhnya cerita, karena kan ketahan kalau aku lanjutin nih orang pasti bakal ada ngomong gini lagi gitu. Jadi mereka kan nggak percaya ya buat cerita. Susah juga. Menarik juga gitu. Menarik. Jadi apa yang menarik menurut lo dari obrolan tuh apa? Maksudnya kayak apa sih yang menarik gitu? Menarik tuh karena belajar sudut pandang orang. Kayak kenapa ya orang bisa mikir gini, ini apa ya alasannya. Kalau dulu kan aku kayak ya apaan sih lo kayak gitu kan. Kalau sekarang tuh jadi kayak dia nonton Warfront. Menonton apa sih lu kok? Ih parah. All Might ya? All Might Command for All apa sih? Nggak tahu kan? Fuck. Keren. ini aku harus ada gimmick ya. Nggak apa-apa, biarin aja. Lu harus kelihatan pintar kan? Pintar banget gitu. Emang sebenarnya enggak ya? Oh iya. Terus? Jadi gimana, Wak? Gue penasaran sih, menurut lu ya. Ya, menurut lu harga kripto tuh gimana sekarang? Kripto tuh naik atau enggak sih? Tak tahu lah kalian yang main tuh apa tuh. Oke. Tapi aku jadi menarik nih gara-gara Edi waktu itu ngasih tahu kan kalau misalnya apa kata Edi? tentang apa sih kripto tuh kayak misalkan kita dapat keuntungan 2% dari sekian uang yang kita punya. Oh, dia tuh jadi nilainya besar juga ya. Aku mengandalkan ChatGPT. Aku tanya kalau misalnya iya betul. Oh, kalau misalnya keuntungannya sehari 2%, misalnya dari 100. Bentar lah, nggak asik kayaknya ngobrolin itu. Iya, kayaknya ini nggak menarik. Gue penasaran sih. Lo kan kalian mau ngomongin apa? Tak ada ngomong apa. Ini mana? Sila mana? Nggak ada. Sila mana? Sila kakakku kemana ya? Iya, kemana dia lagi nonton. Nonton apa dia? Nonton anime apa tuh yang baru? Bang Oki nonton nggak? Anime yang baru? Apa sih? Demon Slayer. Iya itu. Emang bagus? Aku nggak ngikutin anime. Oh, penasaran sih ceritanya sejauh apa sih gitu. Bang Oki nonton itu. Demon Slayer baca komik sampai tamat. Oh, dia tuh sebelum jadi movie itu dari komik dulu. Tapi ada seriesnya gitu nggak kayak Anya? Ada. Sama. Dia tuh jadi terkenal gara-gara di Netflix. Nggak tahu sih, sebelum udah terkenal gitu. Terus animenya masuk ke Netflix. Jadi dia lebih bagus, lebih tengah. Seperti apa ceritanya? Apa yang cuman menarik? bunuh hantu aja. Bunuh hantu. Menariknya? Iya, dia bunuh hantu, Jadi dia ketemu ada iblis berarti. Ada iblis dibunuhnya, penggalnya, kepalanya gitu. Dia membunuh iblis sampai dia mencari raja iblis namanya Muzan. Akhirnya dia berhasil membunuh Muzan gitu. Itu simpel ceritanya, tapi sisanya panjang. Tapi kan pasti ada nilai-nilainya di dalam cerita itu. Apa ya, nilai apa ya? Apa yang Bang Oki tangkep setelah baca? Nonton serinya nggak? Apa ya, nggak ada yang gua ini, nggak. Sebanyak sih, lucu, bagus sih. Bagus. Contohnya kayak ada temennya yang bisa kekuatan petir tuh, dia cuma satu jurus aja. Tapi dari satu jurus itu dia nggak bisa jurus yang lain. Petir tapi cuma satu jurus itu. Tapi lama-lama dia melatih itu, dia menemukan jurus baru. Dari itu ditingkatkannya gitu. Nah, jadi kan keren gitu. Nah, itu salah satu. Nggak stuck di situ aja ya jadinya? Enggak. Karakter development? Betul sih. Enggak juga sih sebetulnya sih. Tapi lebih enak nasi Padang nggak sih? Nasi Padang yang itu aja yang bahagia. Kenapa tuh kalian nggak pernah lagi tuh makan di nasi Padang favorit kalian berdua? Sering gua, cuman lu aja yang nggak tahu.
Gue sama Edi sering makan itu dulu aja yang nggak tahu. Enggak. Seriusan sama Iya, tapi Edi? kan dulu. Enggak, berapa hari lalu gue makan di sana. Pure gue Siapa? makan di sana. Oh, Nasi iya. Padang yang dendeng kan, Iya, yang ada udangnya kan. iya. Ya gue berapa hari lalu makan di sana. Edi nggak ngasih tahu kan. Itu bukti gue sama Edi gini banget. Aduh, si paling penting banget loh. Kayaknya penting gue sih dari lu. Enggak beda nilainya Bang Oki. Oh beda Ini aku ya. kelihatan bijak sedikit ya. Oh ya udah siap. Iya. Aman tuh. Lu sangat bijak banget. Jelas. Udah tenang. Lalu, Sate Mang Aceh gimana? Bang Oki kapan mau ke sana? Gue nggak tahu. Gue pengen sih. Udah lama banget. Enak sih Jadi satenya. apa alasan Bang Oki tak mau ke sana? Jauh gua. Rumah lu jauh tau Jubilah. Yakin ya jauh Iya doang. jauh. Kan gue cuma jalan cuma 5 kilometer. Seradius 5 kilometer. Bisa tuh waktu itu ke Subang tuh berdua. Itu ke Subang. Kan kalau udah lewat radius 5 kilometer dia pindah lagi ke sana gitu ah. Kopi di sana enak ya katanya. Nggak tahu di mana. Gue jarang ngopi di sana. Aduh, katanya deket rumah Aula enak tuh kopinya. Oh ya kopinya enak. Iya enak sih karena bareng temen ya, bareng saudara juga ya gitu. Ya, Bareng nggak brother Nggak gitu. apa-apa, nanti juga aku ke sana bareng pasangan. Emang mau ya? Mau, cuman izin. Izin yang menghambatku. Lu gimana? Lu gak sih cara skenario buat izin gitu tuh gimana caranya, Pak? Skenario buat Kalau gitu, nanti ketahuan dong rahasianya. oh berarti nggak usah ya. Ntar terus kalau si Asep nonton gimana? Tolong disensor put gitu ya. Gitu ya harus disensor ya biar Ya, harus Asep nggak disensor ketahuan. tuh. Tapi kalau ketahuan kan nggak bisa lagi pakai cara itu, harus muter otak lagi. Oke. Begitulah Bang Oki. Terus gimana jadi anak 2000-an tuh gimana sih? Coba kasih tahu gue kultur anak 2000-an tuh gimana? Setelah aku dalami, anjay, enggak sih sebenarnya enggak aku dalami, tapi Gimana coba? aku lihat dari orang-orang sekitarku dan tadi Iya. juga mengobrol sama teman-teman Iya, baru. iya. Apa-apa sih itu? Betul. Memang kita punya banyak fake account. Bukan fake account sih, second account kayak gitu-gitu. Ada yang punya 4 akun, ada yang punya Terus? 3 akun, anjay. Beneran? Beneran, jadi ternyata aku bukan sendiri. Sedangkan Bang Oki, akun 1 nggak dipakai. Iya, betul, setuju juga. Terus kenapa sih? Apa? Oke, tadi kan dia kesamaan, kita punya kesamaan, gitu kan? Ya, kita punya sama-sama punya fake account. Kenapa sih bisa? Kenapa harus lebih dari satu account-nya? Kenapa? Akhirnya aku setuju dengan pendapat Bang Oki sama Edi. Kalau misalnya kita tuh nggak punya media buat mengeluarkan gitu loh, apa yang ada perasaan kita tuh kayak misalnya sedih, marah, kecewa, seneng, kayak talk to anjay gitu kan. Kalau misalnya kita punya second account nggak tahu lah orang punya followersnya berapa. Kalau aku sendiri 30-an apa sampai 60-an gitu. Nah, kayak merasa diperhatikan sama 60 orang ini. Tapi kalau misalnya di first account yang isinya banyak orang tuh kayak jaga image. Gitu. Apa hubungannya? Bentar, gue masih penasaran. Apa hubungannya? Tadi sampai mana sih? Bentar, gue lupa. Kalau tuh. misalnya apa sih cerita tuh didengar dengan 60 sama ribuan orang tuh beda gitu. Oh, oke. Karena kan kalau misalnya Berarti banyak gini, orang, berarti merasa nggak punya tempat untuk ngobrol gitu. Nih, kenapa Gen Z punya banyak account? Berarti kesimpulan lu saat ini adalah tuh karena saat ini ya. ya saat ini selalu, maksudnya untuk lingkungan lu aja. Oh, karena ternyata mereka nggak punya tempat ngobrol. Tapi dengan punya lebih dari satu account, jadi ada account yang Sampah dibilangnya lah. betul, ada account yang memang orang-orang terdekat aja gitu. Di situ lu bisa cerita gitu ya. Iya, iya. Dan berharap dikasih feedback yang baik gitu. Iya, itu masalahnya. Padahal isinya lulu juga gitu. Iya, betul juga. Terus ngasih feedbacknya juga. Isinya Berarti kalian tuh terjebak dalam Isinya itu. hanya kita dan diri kita sendiri. Ah, oke. Begitu. Terus saling support gitu. Kamu ini. Betul. Coba bisa nggak Ji? Kasih satu skenario di kepala gini gue. nih, gini nih, Gimana sih yang kayak ini saling support nih? Nih Gitu. misalkan nih ya, Bang Oki Iya. sedih nih ya. Ya oke. Gue Oke, gue Bang sedih. Oki update lagi sedih lah pokoknya. Terus nanti aku bakal respon kenapa, gitu. Cerita lah di situ. Bentar dulu. Kan gue update lagi sedih. Metode gue seolah-olah gue nih mencoba anak 2000-an ya, menjadi anak yang lahir 2000 di 2000-an ke bawah gitu ya. 2000-an ke atas berarti ya. Oke. Nah, Oh, tunggu dulu gue sebentar, sedih. sebentar, Oke. sebentar.
ajarin Oki kelas. kelahiran berapa? Enggak, gue Oh gitu, sorry. Oke, private ya ini? Ya, itu Oke, private. Gue kelahiran berapa itu private. Oh, oke. Itu sangat sangat rahasia lah ya. Oke. Nah, gue penasaran tuh, nih gue nih jadi anak yang 2000-an ke atas lah ya. Gue sedih gitu ya. Misalnya sedihnya nilai gue jelek di kampus, tapi itu jadi kesedihan nggak ya? Entar dulu tuh. Bisa jadi kesedihan, bisa jadi itu hal yang menyebalkan. Nanti nih, Oke, anggap itu dulu, masalahnya itu. Oke. Nah, Nilai Gua jelek punya nih kan? Nilai jelek. Gue Oke. punya Instagram nih, gitu kan. Ada beberapa account. Nah, apa yang harus gue lakuin? Nah, gitu. coba kamu Gimana? nge-SG, nge-snap nilai lu yang jelek anjing, nilai jelek bangsat gitu. Oh, gitu anjing. Gitu. Gitu, nah, Bisa itu dengan gua emosi, pasti bisa sedih. Gitu. Terus, dengan apa? Dengan apa tadi? Bisa sedih, bisa marah, bisa kesel kayak, Heeh. ih kenapa nih nilai jelek gitu. Oh. Tapi kalau oke. misalnya itu kan nilai jelek ya, Heeh. kayak malu kalau seluruh dunia tahu di akun first. Oke. Terus? Karena kan ada brandingan ya, gitu. Ada branding misalnya kayak di first account tuh orang kayak kelihatan perfect, gak pernah ada masalah, happy terus. Heeh. Kalau Terus? bobrok-bobroknya ya di akun sampah gitu. Oke, setelah itu? Nah, terus kan Bang Oki nge-SG tuh misalkan anjing nilai jelek bla 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 gitu kan. Jadi Iya. kayak ada aja yang respon kayak kenapa tuh? Kenapa bisa gitu? Tapi aku nggak tahu ya sebenarnya, nggak bisa dipastikan juga respon orang tuh sebenarnya apa benar peduli, apa memang cuma sekedar tahu. Iya, Tapi iya. sering yang terjadi tuh cuman kayak oh ada nih informasinya terus udah cukup Gitu aja. gitu aja. Oh. Tapi kan oke. dapat intensi perhatian kan gitu. Oh, dia cuman Kayak kayak ditanya kenapa gitu. oke. Oh, berarti di second tapi gua pertanyaan nih, kan punya account yang apa? First account berarti ya. Ada first account, ada second account. Anggapnya gitu dulu. Berarti kalau gitu dia nggak mau ngepost di first account karena Agak belibet ya? ya, itu negatif gitu ya. Ya, betul. Ya. Oke, jadi dia maunya itu di second account. Betul. Biar orang-orang di second account-nya nanya gitu. Ya. Kenapa nggak langsung di first account aja biar semua orang nanya? Ya itu kan udah branding masalahnya. Oh, berarti brandingnya dia nggak mau jelek gitu ya? Dia nggak mau jelek. Udah personal branding. Personal. Kayak misalkan, Oh. nih kita udah personal branding si pinter banget nih. Posting buku, posting hal-hal positif. Taunya pas ujian nilai jelek. Kan malu. Oke, berarti nggak boleh, nggak boleh, berarti itu bukan tempatnya. Iya. Kayaknya Oke. menunjukkan jati diri kita aslinya tuh kayaknya Oke. masih problem gitu loh. Wah, iya sih. Soalnya Dapat kan nih, oke. kalau Bang Oki kan kayak yang ngobrol sama orang tuh kayak ya gue bobroknya begini ya begini aja. Ya, betul. Tapi kan beberapa orang tuh ngobrol ya pengen kelihatan keren. Oke, berarti gue. berarti keren itu hal yang menurut halayak umum baik itu adalah hal keren. Berarti gua tuh harus menjadi itu gitu ya. Oh iya betul. Oh, Makanya sulit ya terhadap kritikan. palsu sekali ya. Ya, palsu. personally. Kayak palsu sekali nggak sih? Dan ketawa Bang Oki ini menghina Gen Z. Enggak, gue cuma mau tahu. Oke, Jadi menurut Bang Oki sendiri apa pandangan Bang Oki terhadap Gen Z? menarik sih. Gue Apa yang bikin menarik? gue tetap ada di yang sisi positif. Gue merasa kayak gue beberapa kali kerja satu tim dengan Gen Z gitu. Iya. Wah, Terus? itu adaptasinya cepat terhadap teknologi, sangat cepat Di gitu. teknologi. Iya, jadi mengelola informasi cepat, belajar cepat. Ya, kalau gue misalnya bukan ngasih instruk, gue berkomunikasi gitu ya. Ngasih arahan kayak gitu-gitu cepat mereka nangkepnya Iya, apa gimana? betul. Gue setuju cepat gitu. Dan adaptif, sudah adaptif tuh kayak apa ya? Bertanya gitu. Nah, cuman ya ada sisi Problemnya minusnya. Sisi minusnya biasanya kadang argumen dia tuh harus bisa dihargai. Jadi Kayak harus divalidasi. ya, jadi gue nggak bisa langsung menolak argumen dia. Gue harus dengerin dulu argumennya gitu. Dan gue nggak bisa langsung menolak itu aja. Gue harus ngasih gambaran, ini kenapa argumen ini nggak cocok di situasi kita. Oke. Nah, betul. Atau dia ngasih solusi, oh kayaknya di situasi kita nggak cocok nih solusi ini. Gitu. Terus beberapa kali juga menguji. Gue menemukan banyak dia menguji gitu. Gue ini beneran bisa atau enggak? Aduh ini ngomongin aku Gitu. ya?
Nah, gue sangat sering melihat itu gitu gejalanya gitu. Karena kan dia sangat mudah mendapatkan informasi tuh gitu. Iya, betul, betul, Ya betul. kan, jadi dia mengira informasi yang dengan dia ada tuh, oke, apa yang gue omongin, biasanya dia ngira kayaknya ini sama aja dengan informasi yang dia dapat. Kenapa? Gue harus dengerin lu. Nah itu poinnya yang sering gue dapet tuh. Jadi kayak, oh gimana ya caranya ya gitu. Iya, iya, karena kita tuh nganggapnya ya kalau misalnya kita ngasih aspirasi ya itu tuh baik. Betul, gue Ya kan? setuju, Makanya itu harus betul. kayak harus divalidasi walaupun sebenarnya itu nggak sesuai konteks kan. Betul, sering kejadian kayak gitu. Nah, terus ada beberapa momen kayak gue challenge sekalian, oh udah kita nekat ya, gini gitu. Pakai Nah, cara dia. ada beberapa kali maunya dia gitu, tapi dia langsung mundur dan ragu gitu kayak dia merasa nggak yakin kan gue jadi kayak kok aneh ya gitu. Berarti kan sebetulnya ada sisi ternyata dia cuma butuh perhatian aja bisa jadi kan. Tapi butuh divalidasi Nah, kan gitu. divalidasi, butuh diperhatikan, butuh di beberapa kali itu butuh disanjung gitu. Nah, tapi gue pernah ketemu yang memang luar biasa sangat jago. Maksudnya kayak kalau dia udah bisa mengendalikan nalarnya, gue merasa mungkin Gen Z bukan anak generasi 2000-an ke atas, gue merasa kayak nalar untuk apa ya, membedakan atau mempertanyakan sesuatu lebih jauh itu kurang. Bukan kurang, ya kurang sih gue bilang gitu. Waktu itu kan Bang Oki bilang Gen Z ini masalahnya problemnya tuh secara fundamental. Apa tuh maksudnya? Fundamental tuh Iya, seperti apa? bernalar. Akhirnya gue merasa kayak bernalar. Bernalar tuh bernalar tuh kayak kita punya sesuatu, mencari nilai kebenaran terhadap situasi atau kondisi atau Oh sesuatu iya gitu. ya, karena kan kita nangkep informasi yang Sangat banyak cepat, ya, sangat banyak. cepat dan banyak. Itu tuh nggak diproses setelahnya. Betul, jadi seolah-olah langsung aja gitu. Nah, padahal kita butuh nalar untuk melakukan itu. Memproses informasi itu tuh kita butuh nalar yang baik. Iya, betulan. Kayak gitu. Nah, jadi harus dipertanyakan informasinya sumbernya dari mana. Terus misalnya kita baca tulisan nih, judulnya ini memprovokasi atau tidak. Oh, iya iya Ya benar benar kan? benar benar. Benar. Nah, itu tuh harus dipertanyakan dulu sejauh apa memprovokasinya, intensinya ngapain ini, arahnya kemana gitu. Itu Nah, kayak rumit gak sih Bang Oki itu? Apa oh berarti ini balik lagi kan karena kita lahir dengan keadaan yang super cepat segalanya. Jadi mau hal-hal itu tuh cepat kali ya. Makanya di pikiranku juga itu kayaknya rumit. betul. Oke, siap-siap. Gila, langsung datang. Langsung ada Apa kaucunya. nih? Apa nih? Hah, thank you Iku. Oke, siap, thank you Iku. Terus Ya. gimana tadi? Iya, jadi ya Super memilah, cepat kan? ya kan super cepat. Jadi mungkin nggak terbiasa memilah itu mungkin ya, gitu kan. Nggak terbiasa kayak, oh nggak apa-apa informasinya cepat. Tapi yang gue butuhin dari semua banyak informasi ini aja udah cukup gue saat ini. Gue nggak harus takut kehilangan momen gitu. Nah itu penting. Tapi yang paling menarik adalah haus akan pengetahuan. Ya, gila, gue merasa kayak haus banget. Gila, gue bilang kayak, Kayak apa tuh? ya memang kayak hausnya dikasih tuh, kalau dikasih pengetahuan tuh kayak di excitednya nauzubillah gitu. Betul, gila, gue bilang, ini menarik sih gue bilang. Semangat tuh belajarnya gila. Tapi masalahnya mereka tuh selalu menerimanya secara mentah kan ya. Ya makanya balik lagi kan, nalarnya harus oke, gue merasa gitu. Tapi gue bilang nggak semuanya ya, tapi Iya. beberapa kalau gue kerja sama gitu, selalu itu kurangnya gitu. Dan mereka pengen selalu cepet gitu kan. Cepet. Ya kalau Bang Oki ngomong semua sama orang marah sih. Iya, betul. Tapi beberapa yang gue temui gitu kan. Nah itu. Tapi mungkin bisa jadi juga itu kelemahan gue. Gue nggak bisa juga bilang itu benar juga kan. Iya iya betul betul betul. Kalau kelemahan gue ya, maksudnya kayak oh kelemahan gue yang kurang adaptasi bisa jadi kan. Gitu sih. Kita balik lagi tuh ke tadi ke fake account menarik ya. Berarti emang dia butuh diperhatiin ya, Maya, Gen Z ini ya. Iya. Bukan Gen Z, dia anak 2000-an nih. Tapi apa? Yang Emang 2000-an. semua orang nggak butuh diperhatiin ya? Dalam bentar menarik ya. Semua orang butuh diperhatiin atau enggak? Kayak Tergantung. butuh nggak sih orang tuh kayak dapet Butuh. perhatian tuh? Beberapa orang butuh. Diperhatikan butuh. Bagian dari kebutuhan kita kan? Butuh. Tapi kan harus tahu cara mengelolanya gitu. Sama
sampai mana batasnya kayak gitu ya. Betul. Kita harus mengerti, oh ternyata ada orang lain di sini gitu. Nggak bisa tuh sembarangan Iya tuh. ya, masalahnya tuh Maksudnya, selalu balik lagi di aku dan aku kan. iya betul. Kayak kalau lu ketemu teman gitu kan, teman lu banyak gitu ya. Ya kan? Nggak mungkin kan lu doang yang pengen diperhatiin. Walaupun sering terjadinya memang seperti itu sih. Ya, tapi kan harusnya pelan-pelan lah ya. Maksudnya kayak, oh berarti kan ada si A, si B, dan si C gitu. Lu bikin situasinya bisa jalan kayak gitu. Makanya dibilangnya pick me kan. Iya sih, bisa jadi sih. Bisa jadi namanya pick me. Setuju sih gue, pick me. Memang kita aja yang mau diperhatikan tuh. Betul, betul, betul. Setuju gue. Lu juga baru ngerti lagi atensi iya kali ya, atensiku dalam pertemanan tuh bersaing gitu. Iya, gue merasa kayak atensi Ingin ya, dalam Kak? ambil. Terus Pernah atensinya tuh bersaing yang gue lihat. Kayak gue, oh gitu kan. Gue duduk nih dengerin obrolan lu sama temen lu gitu kan. Walaupun gue lagi fokus main laptop Ya, gitu ya. kan. Nah, gue ada merasa hal yang aneh gitu. Gue merasa kayak Sering banget ya? kok adu mekanik, gue bilang gitu, kok intensinya tinggi gitu. Kan harusnya kalau kita betul kan, Tertantang jiwa nih. oke harusnya kan ngobrolannya nggak gitu ya di kepala gue tuh, santuy aja kita ngobrolan. Gimana sih lagi nongkrong di kepala gue, nongkrong itu ya cuman ngobrol-ngobrol santai aja gitu. Ya akhirnya ketemu kan beda cara nongkrongnya ternyata. Ya ternyata gitu. Makanya gue menarik sih menurut gue. Gitu sih. Makanya kan Sila tuh kelahiran 2000-an nggak sih? Apa? Sila tuh 2000 ke Iya, atas. Kasila nih dimension nih Kasila. 2000 ke atas dia. Iya, 2001 kalau nggak salah. 2001 dia. Kakakku tuh, Makanya emang kayak gitu kelakuannya, nauzubillah. senior. Fuck, senior. Seniorku. Ntar dia bicara A gitu ya. Kayak, oh iya. Ntar diarahkan ke B gitu kan. Dia pinter banget larinya. Iya, makanya dengan sangat mudah, dengan seolah-olah tanpa sadar dia lari. Kayak, ini kenapa ya gitu, gejala apa gitu. Gejala apa? Iya, harusnya kan diselesaikan kan. Kalau kita bicara Sila harusnya harusnya diselesain dulu nggak sih omongan dia, ditutup dulu gitu, ya kan? Sampai di titik itu, jadi dia lari dulu tuh. Masa dia bisa pura-pura tidur? Nggak bisa. Kita wassalamualaikum langsung lanjut yang lain. Kayak tolol, bukan tolol sih, ngamuk karakter gue. Emang kesel. kocak aja dia gitu. Sila tuh yang, oh gitu sih. Tapi seru. Ternyata seru sih. Gue beberapa akhir-akhir ini kan gue sering Jadinya tuh kocak ngobrol. aja kan ya momennya tuh. Iya, Ya jadi kocak akhirnya aja. gue mengerti mengenal karena ternyata gue butuh itu tuh untuk dalam pergaulan, dalam pekerjaan ternyata. Kalau gue bisa bergaul dan bersosial dengan anak generasi 2000-an ke atas berarti. Kayaknya itu poin penting untuk gue. Gue merasa itu penting. Iya, karena Keren juga. iya gue harus mencoba mengerti sebetulnya apa sih yang mereka mau, Karena kan cara buat orang-orang yang bermainnya. kelahirannya tahun 70-an tuh kan Pak, suka juga bulan, Cok. ini berapa dong? Ini Enggak. salah ya? Enggak, gue 90-an. Oke, terus. Sekitar tahun 1900-an gitu berarti ya. Oke, tahun 19-an tuh Betul. biasanya tuh mereka kekeh dengan dirinya sendiri gitu ya. Gue lebih dewasa, harusnya lo yang ngikutin gue gitu. Ya mungkin Ngerti beberapa gak sih? orang, gue setuju sih. Mungkin beberapa orang egonya itu ada sih. Iya kan, Betul, kayak betul. ngapain harus ngikutin orang sih gitu. Betul. Apalagi umur mereka yang masih cimit-cimit di mata lo. Ya misalnya kayak bocah nih gitu. Nah, iya gitu. gitu. Bang Oki suka ada tanggapan, ada respon gitu nggak sih kalau ngomong sama orang yang di bawah Bang Oki? Enggak, gue pribadi jujur enggak. Oh iya, Beneran. Mungkin orang lihat muka gue kayak gitu. Iya. oh iya, mukanya memang Muka gue sialan ekspresi gitu. gitu Oh ya, iya, tapi oke, oke. pribadi enggak. Oh iya, Enggak, karena gue suka penasaran tuh. Gue penasaran sejauh apa sih gitu. Gue selalu bertanya tuh sejauh apa yang ada di pikiran dia, cara dia melihat situasi gitu. Cara mereka melihat situasi, cara dia berargumen ketika dia mengeluarkan argumen. Gue suka mendengarkan itu. walaupun kocak. Iya. Terus jadi kayak kalau itu lucu, misalnya kayak dia lagi meninggi gitu, gue cuma tertawa dalam hati ini aja gitu. pelitnya ya, kayak aku lagi ngomong sesuatu yang seru banget. Terus? Terus dia ketawa, anjay. Kayak, ih, ini gue lagi dihina kali ya gitu. Gak ya, Ini lucu. sekarang aku ngertinya tuh gitu. Awalnya kayak
aku rasa kayak memang ini seru dan lucu, tapi ini agak lain nih ketawanya. Iya, memang bukan gitu kayak oh ternyata Terhina nih saya. enggak, ternyata ada oh ternyata berpikirnya seperti ini gitu. Nah jadi itu lucu gue tuh Bah, kalau itu enggak oh gitu itu kelucuannya gitu. Misalnya kayak lu minta tolong tuh masalah tugas informatika gitu kan, ya kan, gitu kan. Kan gue dengan santainya ya Oke. udah lu kerjain aja tugasnya kalau nggak bisa ke gua ntar gue tunjukin gue bilang gitu kan. Nah kalau Enggak, Bang Oki ngomongnya kayak gitu. gimana Pokoknya Bang Oki tuh bilang, iyalah nanti tinggal gampang, tinggal minta aja, minta tolong, bla bla bla, kayak gitu kayak. Lah anjay, gue juga kan mau mengusahakan sendiri dulu gitu, nggak yang bakal Ya. langsung minta tolong semuanya karena nggak bisa gitu kayak. nah kan kayak di titik itu gue baru menyadari oh ternyata cara aneh berkomunikasi gitu aneh. Gua kalau maksudnya kalau gua waktu zaman kuliahan kayak lu gitu ya, Hmm. terus ada senior gua ngomong gitu, gue senang. Kenapa? Akhirnya gue bisa explore dulu, gue mentok, gue langsung nyari tahu, gue langsung cari dia gitu. Berarti kan gue punya mentor, happy gue gitu. Tapi kan kayak menerimanya kami secara mentah ya gitu. Jadi Ya, makanya seakan-akan lu bilang, nah lu menganggap, oh ternyata kalau gue ngomong gitu, oh gampang, nanti kalau nggak bisa gue bantuin gitu ya ya. kayak Sama ngegampangin gua. banget gitu. Nah, itu ternyata merasa terhina buat lu, jadi gue kocak. Tapi ternyata skill itu bisa gue gunain untuk memprovokasi. Oh pantas ya ngajak beradu terus. Ya, kalau gue lagi bosan gitu, enak tuh Ya suka memprovokasi. anjay dia kalau bosan ngeganggu terus, fuck, nyebelin banget. Iya, memang mau gimana lagi gitu. Emang memprovokasi itu Hiburannya kayak, tuh gak ada yang lain. Orang tuh kalau hiburan main Lego kan, main Lego. Kayak aku tuh main yang tempel-tempel tuh, itu aja aku ya. digangguin terus main. Apaan lu main kayak gitu? Apaan lu main kayak gitu? Ya kadang lihat ekspresi, gue merasa lihat ekspresi lu marah-marah gitu, itu mengingatkan gue sama kakak gue gitu, sama Mary gitu kan. Nah, jadi ya lucu aja gue suka gangguin. Ya makanya nanti kalau Sophia gede nih, kita hajar Bang Oki. Kita hajar aja. Udah semangat. Gue juga di tim gue tuh ada namanya Farhan ya gitu. Ya, maksudnya satu kantor sama gue lah gitu. Kadang gue sering mainin itu, maksudnya kayak gue sering kayak apa sih, memainkan emosi dia. Kalau gue butuh sedikit hiburan gitu, gue kasih percikan gitu kan. Ih parah nadanya banget tinggi, kan? hiburannya perasaan Enggak, orang. bukan Ih, perasaan. parah. Ntar kan nadanya tinggi kan. Ntar gue Iya. jelasin gini gini, enggak gitu gitu Ini gitu. kenapa enggaknya kita jadi malu gitu anjing. Kayak mana? Kayak kita nih udah dibuat netting dulu di awal. Ah, Terus gitu udah kan. gitu setelah dijelasin, kita yang salah. Malu lah. Gimana sih? Kayak udah marah ternyata kita yang salah tuh makin bete. Oh, gitu ya. Iya, anjay. Berarti kan dapat pelajaran kalau gitu. Oh, berarti ya kan pelajaran berharganya. Soalnya itu Untuk- gitu terus lagi. Iya. Nggak jadi pelajaran gitu lagi. Iya sih, sering terjebak. Gue merasa kayak ngejebaknya enak gitu. Maksudnya kayak dikasih sentilan sedikit gitu kan, dia langsung. Iya, langsung pancing kan. Ya, itu tuh jadi kayak, oh gitu sih. Menarik ya jadinya ya. Itu, Wak. Jadi gimana, Wak, kalau gitu, Wak? Kalau gitu jadi gimana hasil aku berenang? Bisa sih. Kan gue nggak tahu. Gue nggak ngeliat lu berenang, lu di ujung sana. Coach aku yang keren. Ah, coach lu. Coach pribadi itu kontraknya juga seumur hidup. Ntar gue suruh lah dia Nggak cari ada, anjing. pelatih lain. Nggak bisa. Gue suruh cari anu lain, Nggak yang dilatih usah. lain Itu gitu. tuh udah final. Kita nggak tahu Awa siapa yang Tapi aku tahu. Kalau Bang Oki nggak tahu, aku tahu. gimana caranya. Bang Oki, kita nih nggak harus selalu tahu segala hal di muka bumi ini, Bang Oki. Iya kan memang bentar. Kita kan nggak ada hubungannya masalah tahu itu kan. Yang kita butuhkan cuman apakah Ini apa nih? Edi Buku apa nih? Oh, Sama ini kayak Sila. Tahu nggak? Aku Enggak. dapat buku ini waktu nggak aku kalau ulang Sila tahun. tidur, nggak Sila tidur lu ngarahin itu. Nggak ada. Salah aja kelakuan lu dua Sila. Nggak jelas memang Ya, kayak aku dapat buku ini setipu. tahu kan Bang Oki pas aku ulang tahun. Emotional Intelligence dari Daniel Goleman. Gimana bacanya? Daniel Goleman. Goleman, ya? Enggak sih Goleman, bener nggak? Goleman kan ya? Iya, kalau nggak salah Goleman berarti. Setahu kata gua mah. Iya, nggak apa-apa juga sih. Tapi kayaknya kebanyakan gue yang tahu nggak sih?
Ya nggak apa-apa, kayak kelihatan kan perbedaan umurnya juga. Enggak sih. Bentar, gue merasa kayak kalau orang ketemu gue pasti menganggap umuran gue tuh di antara 27, 28 gitu. Aslinya lebih dari itu ya. Enggak, umur gue emang segitu. Gimana Om? Enggak, umur gue emang segitu lah. Kalau kita udah Gimana, yang gimana? podcast kemarin kan aku nge-SG itu kan. Ya, oke. Mary komen katanya Apa kelihatan katanya? banget jomplang perbedaan umurnya. Nah ini apalagi kan kayak Om, Serius dia komen di situ? iya komen tuh Apa katanya? kelihatan bapak-bapak. Gua kelihatan bapak-bapak. Ya Emang emang parah. bapak-bapak. Enggak, gua nggak bawa-bapak, Wak. Nah ini denial namanya kan. Coba lihat. Ada Apa nggak definisi bapak-bapak kayak bapak-bapak gua? tuh udah punya anak atau apa? Gua belum punya anak. Iya, makanya kan nggak terpatok dari situ definisi bapak-bapak tuh Ya kan. udah gimana? Definisi bapak-bapak gimana? Dari umur? Oh, ya udah Enggak sih. sih? Tapi gua nggak kayak bapak-bapak pada umumnya aja lah gitu. Oke, tapi bapak-bapak Enggak kan juga bukan. sih. Dengar dulu, tadi kan bilang nggak kayak bapak-bapak pada umumnya, tapi berarti Bang Oki terkategori bapak-bapak, cuman beda aja. Kan tadi bilang gitu, Kayak gimana generalisasi sih? gitu. Oke, udah gua akuin Nggak lah ya. konsisten banget Ya, sih. kan gue tadi nih ingat nggak? Ya jadi bapak-bapak Bentar dulu. nggak mau, Bentar dulu. nggak bisa. Ih, Jadi bapak-bapak nggak. enggak, gue nggak bawa bapak. Gue cuman a. Belah mana, ti mana, ti gigir. Beneran Digigir. lah, gue tuh masih amat beneran. Gue kalau belanja dipanggil beli apa gitu, kayak gitu kan. Ya orang juga Nggak masa ada iya. jarang bilang bapak. Gue kemana-mana, bahkan kalau gue ke Itu bank, namanya orang menghargai dan enggak. menghormati, gak enak. Gue ke bank pasti AA orang manggil, bukan bapak. Enggak ada bapak Oki, enggak. Berarti A, Ya nggak A enak, orang biasanya tuh orang menghargai manggil. aja maksudnya. Enggak, kelihatan gitu. Kok jadi maksud lain tangkap Bang Oki? Kenapa tuh alasannya tuh? Alasannya kenapa? Kenapa gue nggak mau dibilang bapak-bapak? Karena gue merasa gue belum bapak-bapak. Gue masih merasa anak-anak umur 25, 24-an gitu. Iya, gue merasa kayak gue tuh masih seumuran segitu. Lu coba, terus gini aja lah. Di antara semua, gini aja lah, Wak. Gue olahraga. Iya kan? Coba lu liatin. Fisik gue tuh, gue masih bisa berani beradu sama anak umur 25-an. Ya orang umur 45 juga kalau bugar. Gue bugar tuh. Gue berenang. Ya Gue berenang. 45 deh bapak-bapak bukan. Ya, itu bapak-bapak sih. Kalau misalnya dia bugar kayak Anjasmara, Ya, bapak-bapak bugar. ya lu juga bapak-bapak bugar. Enggak. Gue cuma abang-abang bugar aja. Kekeh ya ini Gusti. Itu Nah. harus diterima Bang Oki. Itu harus diterima. Jangan Nah. denial. Udah tau nggak cara yang gue pakai Bang cara Oki apa? apa bukunya mau dikasihin ke Bang Oki? Enggak. Oh, enggak ya. Udah tau nggak cara yang gue pengen cara apa? Kan ingat nggak tadi di awal? Gue belajar untuk menjadi Gen Z. Bukan. Gue belajar untuk menjadi anak-anak yang 2000-an. Gitu. Iya, betul. Nah, gue bagus. cobain metode itu tadi. Gue mau diperhatiin gitu kan. Dengan cara gue bilang, gue menolak tuh bapak-bapak tuh gitu kan. Gitu ya? Gue gesek. Nah, ini beneran keren. Ini bapak-bapak terlatih. Karena dia Jadi kayak, oh, kamuflase. menarik gitu. Jadi menarik. Kamuflase kan jadi keren. Keren. Emang bapak-bapak sejati. Ini berarti bapak-bapak berpendidikan. Hampir semua bapak, ntar marah bapak. Kan intinya semua bapak-bapak berpendidikan lah, Mbak. Kalau gitu, menurut Bang Oki, definisi bapak-bapak tuh apa? Oke. Kalau Bang Oki bilang Bang Oki bukan bapak-bapak, ini kursinya kayak ganggu banget gak sih di Nggak situ? apa-apa, biarin aja dia. Anggap ada yang nonton. Justru aku maunya gak ada yang nonton. Nggak apa-apa, biarin aja. Ini lanjut episode 2, kalau 500 deh, nggak 1000 sekarang. Kalau 500 lanjut episode 2. Boleh. Nggak mau sih gua, pokoknya ntar lanjut lagi episode 2. Bagusnya ntar setelah itu lu sama Sila. Ya enggak, kalau 500 aja. Kita nggak usah Mahal, sorry. kita nggak usah dengerin ini penonton. Bentar dulu, lu belum tadi mau nanyain sesuatu belum sampai akhir, Wah, belum sampai akhir. Ya tapi Cuma ini terbiasakan untuk konsentrasi, jangan mudah terdistraksi cuman gara-gara kursi. nggak apa-apa Bang Oki, ini tetap ingat kok aku mau nanyain Oh, coba apa?
definisi bapak menurut Bang Oki kan. Iya. Tapi kita harus deal dulu sebelum itu. Ini lanjut episode 2 kalau Iya. udah 500 view-nya. Enggak 250 aja udah. Kenapa nggak pede? Bukan nggak pede. Ih, dari 1000 aja udah dikurangin bagi 2 tuh 500. Ya nggak apa-apa 250 lah. Itu angka tengah tuh. Kalau 1000 dibagi 2 lagi 250. Ini bukan bagi 2 lagi, bagi 4. Iya kan? Bukan bagi 2. 4 bagi 2 kan? Ya udah berarti. Itu setan. Taktik setan tuh. Oke, deal. Ya 250 ya. 250. 250 ya. Oke, deal lanjut ya. part 2. 250 kita part 2. Deal. Aduh, colok lagi mata gue. Nah, Oke, tadi gimana definisi bapak-bapak? iya, menurut gue definisi bapak-bapak itu adalah orang yang umurnya udah 30 tahun ke atas, oke, tapi dia tidak mencoba untuk menyesuaikan dengan generasi di bawahnya. Oke, ini opini bukan Opini pribadi. versi gua Ya, versi opini gua pribadi tuh. kan. Terus dia tidak rajin apa ya, maksudnya kayak berolahraga gitu kan. Bukan Nggak terawat gitu. iya, bukan nggak terawat, maksud gue tuh kayak nggak apa sih, kayak nggak mencoba untuk menjadi versi terbaiknya, versi terbaik dirinya di umurnya segitu. Gini deh, gitu. kalau menurut dia ini versi terbaik miliknya gimana? Tapi gue merasa kebanyak yang temu, gue udah umur segini, gue gini, coba lu harus mengerti lah gitu, gue punya tanggungan keluarga gini, lu nggak ngerasain, katanya kayak gitu kan. Mengadu nasib gitu ya. Nah, gue banyak gitu kayak, Ya, berarti bapak-bapak tuh apakah menurut Bang Oki yang depreso? nah iya gitu, harusnya gue merasa kalau umur lu udah, harusnya lu bisa menyikapi hidup lebih baik nggak sih gitu. Jangan lu depresi, berarti masa muda lu nggak total di masa muda lu kalau gitu. Nah, jadi gue merasa aneh kayak gitu. Harusnya keputusan yang udah lu ambil sebelumnya gitu, Apa yang terjadi iya, sekarang gitu, iya gitu, bukan itu tuh, buat disesali. iya buat lu sesali, lu nikmatin, lu jalani. Misalnya oke nih, gue kebetulan sekarang menanggung, punya beban tanggungan Ada- gitu, ya ada tetap tagihan, aja santai, ada tetap lu di versi itu lu menjadi versi terbaik buat diri lu gitu. Bentar, HP ku jatuh anjay. Nah, Terus? gue merasa kebanyakan ya kayak gitu. Jadi kayak obrolannya udah terlalu serius lah, jadi boring didengarkan gitu. Jadi kalau misalnya ngobrol tuh berat aja bawa. Iya, bawaannya berat aja. Ya, gue tahu itu berat gitu, tapi seenggaknya kita harus bisa mencoba berpikir yang lain lah gitu. Maksudnya berpikir alternatif lah menurut Dingin gue ya? gitu. Emang dingin? Ya anjay, dari Iya kemarin-kemarin sih. Bandung ditiris pisan. Gue Bisa nggak, juga di Lembang. gue nggak kemana-mana tuh berapa hari, cuma di kamar doang. 2 hari Bang Oki. 2 hari gue cuman di kamar, tapi monitor gue enak sekarang sih, gue punya Oh, ya? dual monitor ya. Dan gue mau beli sofa bed sih sebenarnya, cocok kayak kamar gue. Menurut kamar gue tuh kalau dikasih sofa bed bagus nih. Sama rak gini, wah gue pengen punya rak, tapi yang versi gue nggak tahu tuh rak kayak gini. Tapi biar ada ininya, biar ada bisa naruh buku kayak gitu. Bagus nggak ya? Bagus sih. Bagus ya. Tapi Bagus sofa bed, jadi gue tidur di sofa bed. Iya, Bagusnya. jadi meja sampingnya ini kan. Lucu tuh. Atau di belakangnya, kan meja gua tuh panjang gitu kan, di belakang sananya sekali gitu. Tapi Sofa jadi bed, ntar- jelek sama sofa bed Iya ya. posisinya. Iya. Ya sih, nggak gitulah ya. Jadi begitu ya Bang Oki. Iya, jadi gitulah. Menarik. Jadi gue lucu aja gitu. Makanya tuh kayaknya lucu sih kalau gue suka. Gue harus lebih banyak ngobrol ke generasi-generasi yang di bawah gue. Lintas generasi. Iya, gitu. Jadi gue pengen, oh gini ya gitu. Oh perspektifnya gitu. Karena gue merasa ada yang jadi masalah ketika beberapa generasi itu hilang dia komunikasinya dengan generasi di bawahnya. Oh iya ya. Ya itu masalah. Mereka cuma stuck di generasi mereka. Ya itu masalah, Oke, itu something misalnya, jadi masalah gitu. Aku cocok dengan generasiku sendiri aja. Iya gitu ya. gitu. Nah itu kan something masalah ya. Menurut gue tuh kayak masalah. Sementara kalau kita berbicara tentang society, gila. Mbak, Society itu kan Agak dibangun, berat ya ini bawaan. ya Aku kan, nggak tahu apa-apa. emang tolol, emang kocak gitu. Terus Iya, emang dibangun berdasarkan apa ya? Generasi ke generasi kan. Nah, jadi harusnya generasi satu dengan generasi yang lain itu emang harus saling terkoneksi aja, jangan sampai miskom. Biasanya kayak generasi orang tua sama anak itu jauh.
Iya, iya, Iya iya. kan? Terus, Terputus oh, tuh gitu. ini menarik banget. Gua kayak sering lihat kecenderungan itu gitu. Aku pernah dengar katanya, sebenarnya kalau misalnya kita ngajarin anak tuh, gitu ya, mendidik anak tuh, bukan gimana kita, Tapi, tapi ngikutin gimana generasinya. enggak. Karena kan biasanya orang tua cuman kayak, oh, orang tuaku dulunya gitu, nenek tuh ngajarinnya gini 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 gini. Oh, ada yang salah nih, diperbaiki. Nah, jadi misalnya awalnya neneknya yang terlalu lembek, terus jadi Iya. mereka jadi seorang tua, jadi orang tua gitu, yang keras sama anaknya gitu, karena nggak mau kayak orang tua mereka sebelumnya. Nah, Tapi iya. nggak diperhatikan secara generasi si anak, atau lebih kayak pola asuh yang cocok buat anak itu sendiri gitu. Mereka cuma mikirin kayak, ya ini yang menurut mereka terbaik tuh apa yang mereka ciptakan. Iya sih. Tapi itu kayaknya kecenderungan hampir semua orang nggak sih? Bukan, maksudnya kayaknya orang itu kecenderungan menurut dia, yang menurut dia baik tuh harus baik untuk orang lain gitu. Gitu nggak sih kecenderungan orang? Coba, menurut lu benar nggak gitu? Gimana tuh? Gimana coba? Misalnya gue punya nilai sesuatu, misalnya gue menganggap apa ya, lari pagi itu baik gitu. Oke. Jadi gue bakal selalu mengajak orang lain untuk lari pagi gitu. Mungkin ada situasi kayaknya orang itu dia nggak butuh lari pagi. Tapi gue tetap ajakin gitu. Oh iya, Ya ada kan, situasi kayaknya juga ada orang nih kecenderungan sukanya, gitu kan. ya gue sukanya nge-gym, lo lari pagi lah sendiri. Iya, betul. Ada juga kan. Atau misalnya gue baru ke gym nih, baru jadi gym bro gitu. Oh, Jadi iya, gue bakal kayak menganggap karena ini baik dan penting, orang harus ngikut juga iya, gitu. betul ya. Ada kecenderungan gitu kebanyakan Iya, gue benar lihat. juga, benar Lu juga. nge-gym juga dong. Lu harus Iya, benar-benar. Bang Oki pernah gitu gak? Pernah ada di enggak. posisi itu gak sih? Ada. Oh, tapi pernah. Pernah. Justru. Pernah. Di momen apa tuh? Waktu umur berapa tuh? Gue tahan sih. Maksudnya ketika gue merasa itu, gue cuman Oh, kayak, tapi itu belum keluar gitu sebenarnya. iya, Oh, belum keluar. belum. Kalau mau ngobrol ada, cuman kayak terpikirkan, oh kayaknya gue kelewat batas tuh gitu. Kalau sampai Udah. begitu gitu. Iya. Kecuali emang pengen gue sengaja. Ada. Oh, itu sengaja Adu pasti mekanik. mau adu mekanik. Gue ketemu temen gue pernah sengaja adu mekanik. Emang sengaja aja. Tujuannya buat Karena atensi orang itu, atau memang Bang Oki mau jahil aja? atensi aja. Gue pengen, gue liat atensinya, oh dia pengen adu mekanik. Enggak kayak, oh gini ya gitu. Misalnya kayak gue ketemu orang, gitu. gue ketemu orang, dia membanggakan pengalamannya atau pengetahuannya gitu. Kayaknya seru nih diajak adu mekanik gitu. Ya udah gitu kan. Menyeramkan nih. Tapi gue Menyeramkan. merasa kayaknya gue harus bisa menyesuaikan aja siapa lawan bicara gue. Itu penting. Ya Menurut kadang gue kita pribadi. tuh memang mau memasukkan tuh nilai sih, iya diri nggak sih? kita ke orang kan, Iya, memasukkan gitu. nilai itu ke orang. Jadi kayak Betul. sama, padahal ya orang beda-beda. Nah, cuman menurut gue yang kurang tuh kayaknya nggak bisa terlalu chill ya. Maksudnya, gue aneh ya. Gue tuh berharap dulu waktu kuliah itu kayak temen-temen gue tuh ngobrol tentang bercanda segala macam gitu ya. Tapi akhirnya beberapa mereka ngobrol tentang hal serius gitu. Aneh aja, gue merasa gitu lah. Apa gue ini emang kayak Terlalu santuy. abang-abangan tua gitu ya? Terlalu santuy. Oh iya, abang-abangan tua, bapak-bapak tuh. Enggak, lu nggak apa-apa. Gas. Aman. Terima kasih. Terima kasih. Dia juga sadar itu mengganggu Bang Oki. Iya, nggak apa-apa. Itu James, nggak apa-apa. Memang James dia keren, Terbaik. Jadi gitu ya. Gue penasaran lagi gadget. Apalagi wah tingkahan dulu lah. Yang maksudnya lumrah nih, umum nih gitu. Apa? Coba. Gimana, Yang umum, maksudnya kayak ini biasa kami lakukan. Anak generasi 2000-an ini biasa. Udah selesai. Oh. Ih, kalau udah selesai makasih. Udah dong. Next iku yang duduk di sini nanti. Ya kan ku? Lu hari apa ku? Astaga. Bukannya bayarannya buat 30 menit ya? Nggak ada. Iya, ini kita udah deal kalau lanjut part 2, kalau misalnya udah 250 katanya. Yang nonton Iya. dia. Baru deal. Padahal aku udah nego 500 dari 1000 nih. Masih Nggak kan nego bagi lagi. 2 aku bilang. Aduh, bagi 2.000 bagi 2 berapa? 1000 bagi 2 500. Betul. Bagi 2 lagi Itu berapa? jadi bagi 4. Enggak lah. 2 tambah 2 berapa? 4. Betul. Bagi 2 berapa? 2 tambah 2. Enggak bagi 2? Nggak ada yang minta dibagi. Iya, 250 view gitu.
Pede ya kalian? Mudahan aja sih. Ya, terus, Kalau terus, 250 aku yang jadi takut. terus gue penasaran gue, lagi apa wah menurutnya kayak Apa-apa? lumrah gitu. Apa ya? Maksudnya kayak, ini gue biasa ngelakuin ini, Aku bingung. ceritain aja gitu. Apa sih gitu. Bingung juga ya. Ini kalau misalnya bersaing itu biasa ya. Bisa. Udah Kalau biasa. pacaran misalnya gimana sih? Kalau generasi Memandang kalian hal-hal pasaran yang memandang, toksik iya, gitu ya. iya, gimana sih? Kira-kira sama nggak ya? Iya, gue pengen tahu sih gitu. Akhirnya mungkin beberapanya sama. Contohnya, Contohnya nih, misalkan aku nih harus menganggap pasanganku nih duniaku. ya, Aku menganggap pasanganku duniaku gitu kan. betul. Itu tuh harus berbalik. Oke. Pasanganku juga harus menganggap aku tuh dunianya. Nah, nanti kalau misalnya kita ngobrol di satu tongkrongan, aku tuh nganggap pacar aku segalanya banget, aku ngasih segalanya buat dia dan lain-lainnya, tapi dia nggak begitu. Dia tuh malah kayak nyuruh aku banyak kegiatan, hal-hal, melakukan hal-hal yang Dari mana, Wede? Lu kau ada nonton? sesi wawancara denganku nanti ya. Emang berapa? Sumpah. Gila. Dia ngapain? dia Ngapain, nonton Wede? film juga nangis ya. Oke, lanjut. Tadi kan kalau misalnya aku itu kan obrolan itu dibawa ke tongkrongan. Nah, teman-teman kita tuh bakal bilang, ih gila cowok lu red flag banget. Gitu. Gitu nggak sih? Terus. Itu tuh, Oke. itu tuh. Jadi mungkin beberapa halnya tuh ada kesamaan cara pola pikir kayak ya memandang sesuatu tuh hal-hal yang kayak ih cowok lu negatif gitu. Gitu. Iya. Dia red flag banget deh padahal iya ya padahal kamu udah ngasih segalanya kok bisa sih cowok kamu nggak gitu. Gitu. Tapi balik lagi aku juga nggak tahu ya itu dengan pasti itu respon orang tuh memang karena sama kah atau maksudnya kayak intensinya tuh memang persaingan kah atau memang perhatian kah atau apa kah ya Iya. gitu sih. I Kayaknya see. beberapa hal yang kayak toxic gak, red flag gak kayak gitu. Itu tuh beberapa halnya mirip gitu loh. Iya sih menurut gua red flag. Iya sih menurut aku juga toxic gitu. Ya kalau aku sih cowok kamu kayak gini. Nah, itu kan berarti ada persaingan. Gitu kan? Ya kan? Gitu. Iya. Gitu Tapi lah. pernah nggak sih ngomong kayak, ih kalau cowok aku gini nih, misalnya kayak ada situasi kondisi gitu ya, ada sebuah situasi gitu ya. Ih kalau cowok aku nggak gitu menanggapinya, cowok aku gini nih menanggapinya gitu, ada nggak gitu? Nih, ini menariknya. Kayak aku kan sama Edi kan jadi belajar dan mengerti beberapa hal yang sebenarnya itu baik dan gak baik kan gitu ya. Apa? Gak ada siaran ulang, bayar. Oke, Terus udah terus? gitu, anjing nih. terus, nggak gue dengar terus. Nah terus pada saat itu tuh di momen itu beberapa temanku tuh responnya kayak gak wajar lu, aneh lu kalau kayak gitu loh. Oke, berarti dia menganggap. Jadi kalau misalnya beda dari mereka tuh lu aneh gitu. Ngerti gak sih? Oke. Bisa lu sebutin nggak satu contohnya? Apa ya? Oh, misalkan kita nongkrong nih, misalkan berempat nih ya, temen Bang Oki lagi cerita, cewek aku gini gitu ya, sibuk terus, kerja terus kayak gini, gak bagi luang waktu atau apapun gitu ya. Misalnya dia sibuk terus nih, misalnya gitu, cewek atau cowoknya sibuk terus, dia sok ngejar cita-cita gitu. Nah itu Oke, gimana oke, tuh kasusnya itu tuh? Oke, misalnya bisa dia respon, iya nih parah banget. Terus kalau misalnya ada yang beda, Ya. nanti kayak males gitu loh obrolannya berlanjut. Contohnya gimana tuh kalau Contohnya beda? kayak, ya sebenarnya kalau kayak gitu bagus gak sih? Oke. Berarti kan itu berarti mendukung pihak si pasangannya kan, sedangkan dia lagi berkeluh kesah tentang pasangannya. Nah, Terus? mungkin di situ tuh perasaannya tuh kayak dijudging gitu loh. Oh, Ngerti gak sih? oke. Kalau misalnya kita ngasih tahu yang benar tuh, ya itu kan kayak Bang Oki, kita ngasih tahu yang benar tuh kayak mereka nangkapnya yang lain. Iya, kayak ih, apaan sih gitu. Beda sendiri itu jadi aneh gitu kali ya. Bisa jadi. Gitu sih. Terus kalau kalian memandang pendidikan gimana sih? Rata-rata lu sama temen lu Kalau yang kalian sih aku generasi- nggak bisa memastikan ya kalian Iya. tuh. Oke, bukan misalnya kayak gini nih. Lu dan teman-teman lu lah tuh. Memandang cara belajar sesuatu gimana gitu. Kayaknya kita nggak pernah bahas itu deh.
Oh itu nggak pernah? Iya, Nggak pernah kayak, anjing gimana ya cara, misalnya nih, kayaknya kita mau tuh buat lari dari masalah dan oke, coping mechanism. berarti nggak, ini gimana ya caranya biar bisa gini nih, atau gini gitu, nggak ada belajar bareng gitu, nggak ada. Nggak ada, paling kalau misalnya lo lagi susah-susah, lo cerita, dikasih saran, ya oke, udah gitu. Layaknya pada umumnya aja lah ya. Nggak ada yang ngasih tahu metode yang secara spesifik dilakukan, belajar tuh kayak gimana, kayak gitu-gitu. Dengan teori-teorinya, aku awalnya juga ngelihat kalian kayak anjing berat banget nih. Sumpah, Seriusan? sumpah. Misalnya gini nih, gue lagi ngobrol sama Kayak Edi, tiap harinya apapun. ketemu guru gitu. Oh iya, gue sama Edi kan sering ngobrol tuh. Bukan sering, setiap hari kan ngobrol Iya, apapun itu aku ya. lagi video call juga diganggu. Terus Kan gue suka ganggu orang, siapapun gue gangguin. Nah, emang itu kan kelakuan setan. Cuma setan yang suka mengganggu tuh. disitulah justru bagusnya di situ. Ya Jadi nggak apa-apa, memang Bang Oki memilih jadi setan kan. Pilihan, hidup cocok memang gue, pilihan. cocok gue. Tanda kutip gue sangat cocok Hidup untuk memang menjadi pilihan. itu. Dan Bang Oki memilih jadi setan. Keren. Nah, terus kalau udah gitu, ini sampai mati sih gue jadi lupa. Jadi setan. Jadi setan ya gitu. Tapi lucu sih. Oh iya, gue kan sering ngobrol sama Edi. Berarti pertama lu lihat obrolan gue tuh berat banget gitu ya. Iya sih, Merasanya. awalnya ya. Emang apa? Kenapa sih beratnya gitu? Perasaan gue bercanda juga gak sih? Tapi lu pernah dengar gue bercanda sama Edi ngomongin kan? apa, kayak anjir, ini dunia dibahas nih gitu. Oke. Jadi kayak cara kalian melihat sesuatu, itu memaknai suatu kejadian, Oke. cara kalian bertukar pikiran gitu. Iya. Awalnya sih aku kayak agak bingung gitu loh, Lu bingung dan gitu. insecure. Kenapa lu insecure? Gue sih ingat gue obrolan gue sama Edi tolol-tolol semua sih. Gak ada yang terlalu bagus-bagus banget gitu. Iya, tapi kan Kalau jadinya obrolan sehari-hari ya, kalau kayak sefrekuensi gitu loh Bang Uki. misalnya kayak nih ada orang lewat gitu ya, gue sering ngejas orang lewat, Edi sering ngejas orang lewat juga. Gue lagi naikkan motoran tuh Edi itu, Emang goblok. dilihat gitu. Oh gitu ya Mulut kalian lakukan? sama. Wah, gue merasa kayak mulut gue tuh Jadi sama kalian kalau aja. di motor berdua begitu. Iya. Kadang lihat bapak-bapak gue kayak, gila Astagfirullah, bapak-bapak. istighfar. Enggak gitu ya, kayak bapak-bapak pakai jas hujan gitu. Di bapak-bapak ini keren ya, iya keren ya kayak jas hujan. Nah, terus kan muncul pancingan-pancingan lain gitu. Jadi menurut gue layaknya normal obrolan orang biasa Berarti sih. kan lo nganggap itu normal. Iya. Nggak gini loh, kan kalian nggak selalu membahas bercanda-bercanda terus kan. Ada Iya momennya sih. kalian kayak ngobrol serius, intensinya serius, beda lah kayak gitu. Iya, ada. Menurut kalian juga itu normal. Nah Iya. sedangkan kan ya aku sebelumnya nggak kenal itu dan aku nggak nganggap itu normal Bang Oki awalnya. Oh, I see. Itu tuh pertama kan aku tadi bilang kalau misalnya di lingkunganku kita nggak ngebahas tentang belajar. Nggak ada tuh kalian bisa belajar. Tuh makanya saat aku melihat kejadian itu tuh kayak wah, Oh, waktu kalian ngeliat tuh. Oh. fenomena yang baru tuh. Oke, cara gue komunikasi sama Edi itu menarik lah gitu ya. Gue berdiskusi. Jadi gitu. gak usah lah Bang Oki ngajak bersaing. Bisa juga ya, Man. Begitulah. Sobat Jadi Kuan. molen apa yang enak, Pak? Molen apa yang enak, molen apa yang nggak enak. Hanya yang suka makan molen. Iya ya. Masa Tanya gue lah. dikasih molen tiba-tiba? Iya, Dia lagi serius. iya. Susah. Jadi molen. Tapi enak nggak sih molen bener? Molen enak. Ah, itu kalau. Molen enak banget. Ini maksud lain nih molennya. Kayak gue pernah tiba-tiba dikasih molen pulang. Kaget banget. Dia berdua sama lu anjing, dia dapat molen gitu. Itu molen yang mana bangsat gue bilang gitu. Anjing tiba-tiba ngasih French fries molen. gak ngerti nih molen apa. Ya gak apa-apa, biarin aja kita yang Iya, tahu itu aja. rahasia. Itu rahasia. Secret. Kalau Gitu. bisa disensor juga disensor. Disensor, Tapi emang, masalahnya udah. editornya malas ngedit. Iya. Iya. Jadi biarin aja karena emang gak ada editan tuh. Betul. Ya menarik juga sih ternyata ya. Bang Oki tertarik buat keluar dari zona nyaman gak sih? Kayak Bang Oki kan programmer ya? Bisa dibilang programmer kan? Mau gak sih keluar dari zona itu misalnya jadi businessman? Tapi memang literally keluar dari bidang programmer itu. Gue merasa kayaknya ya keluar. Gue masih belum dapat
Oke, gue masih belum dapat definisi keluar dari zona nyaman. Itu satu ya. Definisi keluar dari zona nyaman. Ya, enaknya didefinisiin dulu. Misalnya apa? Contohnya, eh keluar dari zona nyaman itu adalah gue ngelakuin hal-hal yang kayaknya di luar dari kebiasaan gue gitu. Kalau pertanyaannya itu adalah pasti besar besar kemungkinan sulit gitu. Tapi gue kayaknya bakal mencoba kalau tanya gitu. Contohnya, dulu gue punya kebiasaan, gue nggak bisa tuh kerja itu di luar orang ramai, nggak bisa. Oke. Gue pasti di rumah, apalagi ngerjain hal yang serius, ngoding gitu. Kayak butuh sendiri Iya, gitu ya. butuh sendiri. Gak boleh nggak- ada distraksi. Betul. Tapi sekarang gue bisa kerja dan ngoding di mana aja. Itu kan gara-gara gue nyobain, gue nge-challenge tuh gitu. Kayaknya bisa sih gue kerja di mana aja gitu. Jadi kalau pertanyaannya, misalnya kalau definisinya yang gue bilang tadi, oke, dan pertanyaannya adalah mau nyoba nggak keluar dari zona nyaman, mau-mau aja gue. Mau-mau aja gitu, challenge aja gitu. Kayaknya Berani-berani lucu aja nggak sih? gitu, Berani-berani aja, ngapain gitu. Kalau gitu ketakutan menurut Bang Oki apa? Ketakutan menurut gua adalah sesuatu yang apa ya, Digoyang. yang nggak gua hadapi aja. Digoyang si anjing. Terus Ya sih. pelan, males udah bad mood terus. Ini siapa geol paling terbaik menurut lu? Apa anjing? Kan digoyang kan? Menurut lu Ratu Geol siapa sih? Seperti Asigen. Oh iya, siapa tuh? Itu Nih, Ratu. boleh ya aku kasih lihat ya? Coba. Berarti itu Sebentar ya. Ratu Geol terbaik ya tuh ya? Menurutku Hmm. kayak enak banget geolnya anjay. Kok Oh, kita iya. jadi ngebahas ini sih? Iya. Bang Oki sih Tapi parah. nggak apa-apa sih, gue cuma pengen tahu geol terbaik tuh yang gimana gitu. Coba ya. Lu sih bilang goyang, anu kan, goyang tadi kayak, oh, coba mana Anjay, sih geol anjay. terbaik? Lihat badannya juga bagus, dia emang nge-gym cowok. Oh dia gym. Iya. Oh ini geol terbaik nih namanya. Iya, tapi dia semenjak punya pacar dia nggak boleh geol-geol belakang. Oh, Iya, I see. dia udah Oke. punya pacar. Padahal dulu kalau ini bisa Bisa geol ke belakang gitu. dia balik belakang, anjay. I see. Oh itu geol terbaik menurut lo. Iya. Oke. Tuh. Oh, I see. Tuh kan anjay. Menarik sih. Bukan menarik sih, emang kayak, wow, amazed, wow, luar biasa. Apa nih maksudnya? Sambil ketawa dia harus dicurigai memang. Ini kayak ngeledek. Enggak, gue ngeledek lah gitu. Tapi menurut gue provokatif nggak sih kalau kita sering ngobrol itu? Kebanyakan, atau gini aja, lu Gimana? ngeliat gue ngobrol sama orang atau apa, gue ini provokatif nggak sih menurut lu? Provokatif tuh kayak yang Suka kayak memprovokasi sesuatu? Oh kalau sometimes iya sih. Sometimes iya. Iya, apalagi sama aku. Sama lu emang harus kan? Capek, Ya kan, emang provokasi. capek, iya tuh. Aneh juga ya orang capek ya. Ya kita Ini balik namanya juga orang bisa capek Bang Ya Oki. kita balik ke Gen Z lagi. Menurut lu Gak mau, gini kenapa aja, nggak oke. membahas Anak 2000-an lagi gen-gennya enggak, gue penasaran milenial? anak 2000-an. Menurut lu berarti berarti Sila itu anak 2000-an banget nggak sih menurut lu? Icon 2000-an. Maksudnya kelahiran 2000-an Sila itu ya. Iya. Berarti menurut lu kayak kelakuan anak di 2000-an, lahir di 2000-an atau Gen Z lah mungkin kita bilang. Itu di Sila ada tuh. Berarti kayak itu Sila banget gitu ya. Iya, walaupun sebenarnya gimana ya, nggak bisa dikategorikan lewat satu orang sih. Beda-beda gitu Beda-beda, tetap. iya beda-beda Iya, gitu ya. beda-beda. Secara dasarnya sih mirip-mirip kali ya. Iya. Gitu. Terus temen lu yang paling kocak, pernah ngapain sih, Pak? Ada nggak cerita kayak teman nih, anjing teman gue ini kelakuannya kayak kocak banget gitu. Apa ya? Ya Kasila lah. Allah Sila. Iya Bang Oki setuju kan? Kayak kocak lucu gitu. Cute maksudnya nih. Cute ya. Ah, gimana ya gue? Oh mikir. Bisa dibilang gitu juga. Ya pada umumnya lah anak tongkrongan pada kalau gue bilang anak tongkrongan pada umumnya ngamuk nggak sih dia? Iya nggak apa-apa. Ya, Kita anak kan tangga udah aja beres udah. ya kita. Betul. Yeay. Tuh udah beres tuh. Berarti selesai gitu nih. Kalau selesai gitu aja kan, ya udah. Jadi kita tak perlu ada penutupan, tak ada pembukaan. Berapa lama tadi? Wow. Wow.